Tengok di Buya Mufasir tuh teman. Tengok Lewis, jangan saya lah yang ngomong. Tapi Buya Mufasir tuh nggak pernah ngomong ini tasawuf. Bahkan tak pernah diucapkan oleh Buya Mufasir. Inilah toriko, inilah tasawuf. Awas sekarang banyak pelacur agama. Salawat Kang. Nah, ini logika kacau Muhammad Jami. Ini saya bahas sedikit. Ini serius ya. Ini terkesan ta'addub. Sepintas terkesan Islami. Orang minta ijazah solawat. Sepintas ini. Coba kita masuk lebih dalam lagi. Ada orang minta ijazah solawat ke saya, Anda netizen. Sepintas Islami banget bukan? Gak ada yang masalah. Coba sekarang kita masuk lebih dalam. Anda mau menyampaikan salam penghormatan kepada nabimu, nabi kita semua, dan Anda minta ke saya. Lah sayanya siapa? Harus mengijazahkan ke Anda. Waalaikumsalam Kang Saman. Sayanya siapa harus memberikan izin? Andanya siapa? Saya siapa? Anda ingin membacakan sholawat, salam penghormatan kepada nabimu, lalu Anda membuat penghalang, membuat pelantara. Saya Mahesa Al-Bantani, si tukang ngamuk, si buruk akhlak, buruk mulut. Renungkan saudaraku, Anda kalau mau membaca sholawat kepada nabimu, baca sesukamu apa. Tak perlulah kalian ijazah-ijazah itu. Anda sampaikan salam penghormatan kepada baginda Nabi Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ada yang rasa senangnya Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ladzi tanhalu bil. Oh, saya senangnya yang singkat Kang Masa. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah khudh bi yadi qanat hilati adrikni. Kau tak perlu minta ijazah ke saya. Sayanya siapa? Sayanya Tuhan ta. Sayanya anak Nabi ta. Jadi yang suka membaca sholawat baca. Ya, sudah tak perlu ijazah itu. Kau baca aja Dalailul Khairat. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu. Kenapa membaca Dalailul Khairat ini kalau ada di bawah Mamang Santi, renungkan. Kenapa dengan waktu yang sama, 1 jam misalnya membaca sholawat? Kenapa hasil dari ijazahan lebih semangat daripada Dalailul Khairat? Karena kita terobsesinya bukan kepada Nabi, tetapi kepada khasiat. Bukannya salah, nggak salah. Saya ngomong ada intan. Kenapa kau kejar besi gitu? Ada intan. Kenapa kau mengejar emas? Di hadapanmu ada intan. Gitu. Kenapa kau masih mengejar emas? Saya nggak ngomong salah ya. Anda membaca sholawat pengen punya mobil, enggak. Lanjutkan. Saya ingin mengajak Anda berpikir lebih dalam lagi, lebih memahami lagi. Ketika Anda membaca sholawat, kenapa berat? Karena di situ ada intan. Setiap huruf, setiap kalimat yang kau bacakan untuk nabimu itu adalah ekspresi kecintaan Anda kepada nabi Anda. Itu sesuatu yang amazing. Itu intan permata. Lalu Anda menyibukkan diri mencari perak. Saya pengen usahanya lancar. Saya pengen usahanya lancar. Boleh. Saya nggak ngomong larang. Boleh. Tapi Anda di situ mengabaikan sesuatu yang lebih bernilai. Maulaya sholli wa sallim daiman. Kerinduanmu kepada nabimu jauh lebih berharga daripada tumpukan gunung emas. Silahkan kalau pikiranmu, matamu masih melirik segram 2 gram emas dan mengabaikan intan permata, taburan intan permata. Silahkan pilih. Baca Dalailul Khairat apapun. Coba ya, kita nikmati. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habib. Meminta kepada Allah agar Allah melimpahkan salam penghormatan, sholawat, rahmat dan salam penghormatan kepada Nabi Muhammad. Anda sedang menyapa Nabi Anda. Maulaya sholli. Di dalam bersolawat Anda sekaligus menyapa Tuhanmu, Allahmu dan Nabimu. Sementara Anda pikirannya usaha lancar. Kan namanya memperkecil sesuatu yang besar. Sekali lagi, saya tidak menyebut itu salah atau dilarang. Tidak. Anda boleh membaca sholawat untuk usaha. Boleh. Anda pengen mobil baca sholawat. Boleh. Saya tidak dalam konteks melarang. Tapi Anda memperkecil sesuatu yang besar. Intan kau jadikan emas.
Sama-sama bagus. Bolak balik pak, ayo gimana? Oh ya wes. Itu kawan-kawan yang dihormati Allah ya. Tapi sekali lagi, yang masih pikirannya duit, usaha lancar dengan sholawat, lanjutkan. Saya ngasih jalan yang lebih baik lah. Itu jalan. Ini lebih baik, ini saya tidak klaim di saya ya, tidak. Bahwa saya ingin Anda melakukan hal yang lebih baik untuk hidup Anda. Ingat loh, sholawat itu bukan zohirnya, lafalnya. Ya sudahlah, jangan dalam sampai segitu aja lah ya. Niatkan membaca sholawat untuk mengekspresikan kerinduan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Anda ketika sholat, untuk membuktikan, mengekspresikan dengan cara yang sesuai tuntunannya, mengekspresikan kepatuhan Anda kepada Tuhan Anda. Anda sholat, kagak peduli ya Allah soal surga neraka, gua patuh sama Engkau ya Allah, kamu sujud. Ini sesederhana itu. Dan ini bukan tasawuf-tasawufan ya, Anda. Ini soal mindset saja ya. Saya ingin Anda melakukan sesuatu yang baik agar menjadi lebih baik untuk Anda tentunya ya. Kalau saya sih, redaksi yang saya senengin, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi qallat hilati adrikni. Yang sukanya sholawat nariyah bagus, atau sholawat nariyah kamilah, apa ya terserah namanya lah ya. Yang senengnya dalailul khairat lebih bagus. Pokoknya yang durasinya lebih panjang, lebih lama itu lebih bagus. Al ajru biqadril masyaqqah. Tapi yang lebih baik dari itu adalah yang dawam. Khairul umur adwamuha, yang rutin ya. Jadi daripada ini ngomong daripada, ini bukan merendahkan, tapi mencari yang lebih baik ya. Awas nih, jangan salah paham nih di balik kata daripada. Karena kita membandingkan sesuatu yang sama-sama positif, sama-sama baik. Jadi jangan ditarik konotasinya seolah-olah ini merendahkan. Jangan dulu ya. Daripada kau baca dalail seminggu sekali, mending baca sholawat yang pendek tapi rutin. Awas nih, jangan gagal paham di balik kata daripada nih. Dua-duanya baik. Nah, jadi makanya minimal 10 kali lah setelah sholat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wis apapun redaksinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad. Apa suka, pokoknya terserah sampean lah. Yang penting baca sholawat. Kobil tuh ijazah sholawat. Kobil tuh kepret mah. Nih saya lagi ngomong baik-baik, kau ngomong kobil tuh embrut. Ini marketing saudara. Yang ijazah. Biar didatengin orang bawa amplop, masih aja bahasanmu ijazah kobil tuh. Anda mau baca sholawat kepada nabimu, Anda minta izinnya ke saya. Kan promo namanya. Kang Mahesa, saya mau bersolawat kepada Nabi, minta bacaannya dong, izin dong. Ijazah kan artinya meloloskan. Itu kan sama aja minta izin ke saya. Aja coba renungin. Mikir. Kau membuat penghalang. Waalaikumsalam, Haji. Paham ya, bisa di mana? Saya ingin membuat netizen mudah ya. Mudah. Jangan ribet. Al-Islamu yusrun. Fala tu'asiru. Islam itu mudah, simple. Fala tu'asiru. Maka jangan dibuat ribet dengan ijazah mahar. Ambrut, nyari amplop. Ada orang ingin membaca sholawat, lalu saya kasih batasan. Kamu harus nurut dulu ke saya. Kamu nggak boleh ngelunjak ke saya. Ketika Anda ijazah, itu yang terjadi. Anda mengikatkan, membuat peraturan sendiri gitu loh. Jadi di kemudian hari Anda akhirnya jadi, sudahlah, intinya terus sholawat ya. Waalaikumsalam, Eko. Di isi galeri Raka ini, kita lagi memotivasi orang bersolawat, masih aja Selah, yang penting sholawat lah, bisa musik bisa nih, bisa. Nggak apa ya, dikiranya
pembahasan saya ini dikira kayak ahli hikmat kayaknya pembahasannya. Emang terlihat pembahasannya kayak dukun ustaz, kayak Ujang Bustami. Berarti nggak perlu, Kang, itu ijazah. Enggak, kalau untuk bersolawat tak perlu. Tak perlu ya. Kan Anda nanyainnya perlu, saya katakan nggak perlu. Anda nanyain tak perlu. Awas nih ya, bukan ngomong tak bagus, bukan. Anda ngomongnya tak perlu, saya jawab tak perlu. Anda membaca sholawat harus ijazah, tak perlu. Hanya ya yang dalail, yang jawahir rusania, yang sholawat kamilah, pokoknya apalah senangnya sampean lah ya. Cuma saran saya yang dawam, apapun redaksinya. Tanggapan terhadap Hakim Bawazir. Hakim Bawazir itu haluar. Hakim Bawazir itu haluar, dukun ustad. Saya menyebutnya dukun ustad. Orang katanya memedium masih jin, pret. Dusta itu Hakim Bawazir. Memastikan memasukkan leluhur lah, roh lah. Zaman dulu, sekarang udah tobat ya. Gantinya jin, memasukkan jin, korin. Dusta itu si Hakim Bawazir. Sampai nanyain Hakim Bawazir, saya jawab. Hakim Bawazir itu dusta atas klaimnya memasukkan jin ke tubuh orang. Dusta, bohong. Dan tidak hanya Hakim Bawazir nih ya. Walau Anda nanyanya satu nama, satu orang, tapi saya jawab Hakim Bawazirnya secara khusus dan secara umumnya. Semua praktisi se-Indonesia, bahkan sedunia, yang mengklaim bisa memasukkan jin ke tubuh orang, maka pendusta siapapun, mau dia gelarnya ustadz ke, kiai ke, abuya ke, ajengan ke, habib ke, apapun gelarnya, kalau sudah praktek, kalau selain selawat perlu nggak solawat dusta ya. Nah, nanti jangan ditanyain lagi sikulan-sikulan, capek saya ngejawabnya ya. Awas kalau nanyain satu nama lagi nih. Semua se-Indonesia. Mau gelarnya ustadz, mau gelarnya kiai, mau gelarnya abuya, mau gelarnya ajengan, mau gelarnya habib, kalau prakteknya memasukkan jin ke tubuh orang, katanya istilah sekarangnya mediumisasi, siapapun yang melakukan itu pendusta, pembohong, pembual, dukun ustad. Nah, di Banten itu banyak itu yang mediumisasi kayak Hakim Bawazir, pembohong semua. Dan saya siap membuktikan kalau ada praktisi ya yang kesinggung dengan statement saya, khususnya di Banten aja dulu lah, jangan keluar Banten dulu nih ya. Seluruh praktisi di Banten ya yang prakteknya memediumisasi, jika Anda tidak terima, saya tidak membenci Anda sebagai manusia. Tapi kalau Anda tidak terima, boleh panggil saya datang ke rumah Anda. Saya akan bongkar kebohongan Anda. Mahesa yang datang, gak takut sama si pembohong. Ini lagi ijazah penarik rezeki. Itu bahasa-bahasa marketing dukun ustad. Ya sama, penarik rezeki kamu minta ke Allah. Kamu mau minta ke Allah, lagi-lagi minta izin saya ya. Ya saya siapa? Saya bukan nabi, saya bukan malaikat, saya bukan wali, saya bukan ulama. Ya Allah. Nih netizen, kalau saya ngasih sebuah jalan berpikir, itu sudah bisa menjawab banyak persoalan. Saya tadi ngebahas sholawat. Ya sama kau minta ke Allah kan penarik rezeki, agar rezekimu dilancarkan kan? Hah? Kau minta restu dulu ke saya, minta ijazah dulu. Otakmu error. Artinya kalau ada saran yang terbaik, kalau ada saran dan tata cara dari makhluk terbaik alam semesta ini nggak ada selain Nabi Muhammad, maka tata cara Nabi itulah yang terbaik. Ya Allah ya Robbi, ini gara-gara doktrin si ahli hikmat, ijazah. Iya, agar kalian datang lalu ngamplop. Di sini kalian tak perlu ngamplop, apalagi ngamplop nyawer pun tak perlu. Tapi saya kasih Anda itu jalan berpikir. Ya Anda minta ke Allah kan, masa minta lancar rezeki. Substansi dari kalimat itu adalah minta kelancaran rezeki. Minta kan ke Allah, pasti semua tahu saya kira. Loh, Anda minta cara ke saya.
jika ada cara, jika ada manusia yang paling pantas memberikan cara, itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Sudah. Yes. Netizen jujur nih ya, seandainya bukan meminta kepada Allah itu kewajiban, saya tak perlu tuh minta rezeki, minta rumah, minta. Permintaan saya kepada Allah, minta apapun, bentuk apapun, itu bentuk ketundukan saya kepada Sang Pencipta. Kalau di hati saya mah sudah final, yang akan saya terima adalah yang sudah ditentukan Allah. Jadi maksudnya beginilah, coba apapun yang kau baca, mintalah karena Allah. Coba, ya Allah, saya minta ini karena perintahmu. Ribet kali hidupmu. Ya Allah, lancarkan rezeki saya perbaikan di rumah. Kau minta itu untuk Allah, karena Allah yang nyuruh. Masukkan di hati, saya tahu, saya akan menjalani apa yang sudah ditentukan Allah. Tapi tetap saya minta, ya Allah, karena kau perintah kok. Engkau yang nyuruh saya, ya Allah. Engkau, ya Allah, yang memerintahkan kami untuk meminta kepadamu. Jadi, sampean itu lafalnya minta untuk kamu, tapi hakikatnya kamu lakukan itu untuk Allah. Ya Allah, saya pengen bangun rumah. Gitu loh. Lakukan karena meminta itu perintah Allah. Ya. Jadi sudahlah ijazah embrut. Ya Allah, ini netizen tolong. Istilah ijazah itu dimarketingin sedemikian rupa, didesain agar seislami mungkin. Tujuannya agar umat datang bawa amplop. Ya Allah, ya Robbi, masih saya bongkar ini. Masih belum paham-paham. Si Muhammad Jami ini memang bikin kesel. Bikin kesel kamu, Jami. Banyak tanya tapi nggak ngedengerin. Bikin emosi. Mesin rocos saja. Jangan banyakin typing biar kata-kata tuh masuk. Tidak ada bacaan di alam semesta ini yang melebihi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. So, silakan bantah saya. Adakah bacaan, adakah kalimat yang nilainya melebihi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Adakah? Saya katakan tidak ada. Tidak ada yang melebihi itu nilai. Maka cukupkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa Kang Maesa? Ya terserah lu, yang penting dawam. Ada yang 100. Oh, ada yang 165. Kok bisa 165 Kang Maesa? Ya Neptu, diambil dari Neptu. Itu di Khazinatil Asrar itu ada keterangan. Ambil satu huruf angkanya. Apa huruf harfan? Nah, apalah lupa lah ya ibaratnya. Jadi kata la ilaha illallah itu dari Neptu angka ini kalau di jumlah itu 165. Kalau 100 ya boleh tetap. Kalau 100 boleh. Kalau 10 keburunya boleh. Terus bagus kabeh. Jadi maksudnya begini lah ya. Kenapa sih menyibukkan diri dengan ijazah-ijazah? Kenapa? Gitu. Kok dibikin ribet hidup kau itu? Percaya deh, karena prakteknya ijazah zaman dulu yang dimaksud ijazah para ulama itu bukan kayak sekarang. Sekarang mau ngomong ijazah agar umat datang ngamplok nganggap guru. Dulu mah guru yang nunjuk murid. Guru dulu mah tidak akan mengajarkan sebuah keilmuan tertentu sebelum melihat si muridnya, kapasitas berpikirnya, riadonya, kesehariannya. Zaman sekarang dipromosiin dulu tuh. Wala wali tarekat dipromosiin dulu biar orang datang. Intinya singkat kata pendek cerita, banyak halwar dengan berbagai casing sekarang. Ada yang ngaku ruqyah casing. Ya, namanya casing, tutup-tutup itu sesuatu yang baik. Ada yang tutup-tutupnya casingnya ruqyah. Ada yang hikmat, ada yang toriko. Awas sekarang banyak halwar.
bungkusnya toriko, bungkusnya hikmat, bungkusnya rupiah. Awas. Jadi obrolan malam hari ini masih simpel ya. Wis hobimu apa, sholawat, prediksinya baca. Waktumu sempatnya berapa, minimal baca. Sekarang begini, Anda ngomong ijazah terus sampai Allah malamanya lima kata wala mutalima menatawala roda lima kata orang kata jiman ilai anta marana subhanallah. Kadang wiridan begitu ditinggal, tata cara Nabi yang diamalkan Nabi ditinggal. Oh, saya pengen jadi wali. Oh, saya sudah tasawuf. Saya sudah tarekat. Menyenyok. Giliran tata cara Nabi. Ini mau wiridan syariat. Saya mah tarekat. Nggak ada tata cara. Para aulia membuat desain, membuat metode. Itu metode nabinya dijaga, sakral. Mau yang metode Imam Ghazali kek, metode Syamsul Qadir kek, metode Ibnu Athaillah kek, semua punya kreativitas sendiri. Itu bukan mengabaikan metode Nabi, bukan cara yang sering dirutinkan Nabi, tidak bro. Jadi cara yang baku dari Nabi diamalkan, terus mereka membuat metode sendiri, boleh. Nah, contoh nih ya, misalnya apa ya, kita contoh aja. Pokoknya saya akan dawam setiap hari kelahiran saya, sedekah saya. Iya boleh. Misal saya taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, bersyukur atas rezeki yang Allah berikan, bersyukur. Dulu saya lahir hari Senin, setiap hari Senin saya bersedekah lah. Boleh. Bukan yang ngelarang, cara baru itu bukan. Ya intinya begitulah ya, jangan macam-macam lah ya. Waalaikumsalam. Mau nanya lagi nih, biasa kalau saya mau naik pasti nanya sih. Tadi kan bicara tentang apa, ijazah ya, mursyid, torekot. Apakah seorang yang wiridan misalkan kayak la ilaha illallah atau sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tanpa mursyid, apakah dia bisa usul gitu, sampai kepada Allah itu? Nggak tahu. Nggak ada kepastian. Pertanyaan itu yang bisa memastikan ya Allah. Jadi kamu tanyanya ke Allah aja langsung. Siap. Karena kan Anda yang nanyain, Anda bukan bacaannya, nanyain usulnya kan. Yang menentukan usul itu kan Allah, bukan manusia. Iya sih. Maaf saya agak ngebantah dikit nih. Boleh. Pelan-pelan dulu, satu dulu selesaikan. Yang menentukan usul Allah. Jadi kalau Anda substansi pertanyaan Anda adalah usulnya, tanyakan ke Allah, karena Allah itu hak prerogatif Allah. Karena kalau berbicara cara, ya tadi bisa apa aja kita ini usul ke Allah. Bisa dengan sedekah, bahkan Anda bisa usul dengan sukut, dengan tafakur. Jadi kalau banyak jalan menuju tafakur. Kalau saya lagi ngomong dengerin sampai itu bertanya, jadi dikasih ceramah. Siap. Kalau menuju Roma saja banyak jalan, lo apalagi menuju Allah kalau berbicara jalan. Namun tadi yang menentukan usul Allah. Makanya yang penting lakukan semuanya karena Allah. Poinnya pembahasan saya itu begitu. Mau sholawat kayak mau apa, lakukannya karena Allah. Bahkan kau minta duit ke Allah tapi mintanya karena Allah. Sekarang gini, saya miskin, kaya, hidup mati kan sudah ditentukan Allah. Kenapa lalu kemudian timbul pertanyaan, lalu untuk apa minta kepada Allah? Kenapa orang itu timbul pertanyaan? Karena dia targetnya sesuatunya itu yang diminta. Coba kalau meliriknya Allah, diliriknya Allah, bukan tentang untuk apa, tapi ini perintah Allah. Coba mindset orang awam, kalau semuanya sudah ditentukan Allah, ngapain kita minta-minta ke Allah? Dia tanya begini karena mindset dia pencapaian, mobil, rumah, duit ini kan sudah ditentukan Allah nih. Terus buat apa kita minta? Pertanyaan itu muncul karena dia masih bicaranya duit. Coba mindset kita orang beriman masih simpel. Lo kenapa minta ke Allah? Mindset kita orang beriman, semuanya sudah ditentukan Allah. Kok minta? Lah karena Allah suruh. Habis perkara. Sesederhana itu sebenarnya. Coba, lu ngapain Mahesa minta rizki? Lu ngapain Mahesa minta rumah? Lu kok ngapain? Nah, karena perintah Allah kok. Saya nggak perlu mempertanyakan perintah Allah. Kenapa Allah nyuruh saya sholat? Begitupun saya tak perlu mempertanyakan kenapa Allah nyuruh kami minta apapun pada Allah. Tak perlu. Jadi ayolah. Sekali lagi, kawan-kawan hati-hati, sekarang banyak orang halu mengatasnamakan tasawuf. Catatan besarnya adalah
ulama-ulama sufi itu ulama-ulama rasional. Bahkan kita terkenal seorang filsuf yang masuk ke dunia tasawuf, Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Tasawuf itu rasionalnya sudah melewati rasionalnya falsafah. Jadi kalau kemudian sekarang orang banyak ngehalu atas nama tasawuf, dobol. Tasawuf tidak mengajarkan kehaluan. Tasawuf itu rasional. Jadi orang-orang sufi itu orang-orang rasional. Awas, sekarang banyak orang jadi jamaah, casingnya adalah toriko. Makanya lihat mereka itu, kalau ngomong sok paling tasawuf, tapi kalau disentil ngutus preman. Ada wali dibahas mahesa ngutus preman. Ting bating, wali apa? Wali teh kucing. Ketika saya mengkritik lalu orang itu ngutus pasukan, itu membuktikan bahwa kritikan mahesa itu adalah pantas kepada orang itu. Kenapa? Buktinya dia ngutus preman, anak buah anak muridnya. Ada katanya orang yang diwali-walikan, memframing dirinya wali, tapi masih tersentuh dan terganggu terhadap kritikan. Padahal kritikan itu dipicu dari dia sendiri. Sepakat. Lu kan kalau wali, kalau pemikiran saya begini Kang Mas, kalau seandainya dia wali seharusnya nggak tersinggung, karena yang dilihat itu jangan bukan Kang Mas yang mengkritik, tapi yang dilihat itu kudrat irodatnya Allah. Karena geraknya Mahesa sama Mahesa dijadikan sama Allah gitu kan. Kalau dia marah berarti dia marah sama orang begitu. Allah. Dia juga ngomong yang sama kalau ngebahas orang lain diserang, tapi dia lupa kalau dia yang diserang dikritik. Padahal kritikan itu dipicu sama bianya dia. Gitu. Ada tak kalau kayak Buya Mufasir, orang mengkritik Buya Mufasir. Lalu yang Buya Mufasir nggak ngebececet di medsos. Ini ada katanya Mursyid Toriko ngebececet di medsos. Sehingga kalimatnya, ucapannya jadi konsumsi publik. Ditanggapi publik ngamuk, utus preman. Wali teh kucing kau. Kan lucu. Dia kalau ngajarin orang begitu memang. Iya. Jangan melihat kalau kau disakiti, yang dilihat coba Allah. Dia kalau ngajarin orang begitu. Tapi ketika dia kritik, bisa, ya? utus preman. Praktek nggak bisa Kang Mas ya. Makanya sering saya sampaikan, orang sekarang banyak membungkus kehaluannya. Jangan dulu bisa nggak bisa dulu, jangan masuk ke situ dulu ya. Siap. Karena agar dirinya dianggap paling tasawuf, agar dianggap dirinya paling makrifat, ujung-ujungnya nyari pasien, nyari murid. Karena dari pasien dan murid disitulah pundi-pundi uang. Giliran ulang tahun ternyata sampai miliaran. Tiap tahun dari ulang tahun doang nih, itu miliaran. Belum lagi kalau ada acara, belum lagi kalau ada acara ini itu. Ulang tahun rutinitas saja. Ada katanya wali. Ulang tahun yang hasilin duit miliaran. Karena muridnya ada yang ngasih motor satu, ada yang ngasih mobil, ada yang ngasih duit miliaran. Itu dilakukan oleh wali embrut namanya. Tapi saya pecat jadi wali. Saya yang pecat jadi wali. Terus ya, kalau ngebacot naik ke langit lah, ketemu inilah, ketemu itulah. Mana walinya? Wali Abah Anu. Sudah saya pecat. Ya. Udah berapa kali saya pecat? Nih masih ada ganjel pertanyaan saya. Tahu nggak udah bentar, pertanyaan saya masih ada ganjil dikit. Berapa wali yang saya pecat? Ya udah terusin dulu. Ada wali Gupron. Ada wali Gupron. Saya pecat jadi wali. Wali Gupron. Ada lagi yang wali-wali. Ya? Kata muridnya Qutbul Aktob. Itu sudah saya pecat. Terus ada lagi yang oknum yang berseragam Polri itu. Siapa itu? Saya bentak-bentak, saya marahin, saya telunjuk-telunjuk itu. Wih, ngaku-ngaku bisa ngangkat orang lain jadi wali itu kan. Membuka kewalian itu seragamnya Polri itu orang. Tahu Polri asli atau? Tapi kayaknya bener itu Polri asli, anggota Polri oknum berarti. Saya telunjuk-telunjuk. Saya pelongo-pelongoin nggak takut. Masih berseragam Polri orangnya. Ditakut amat sih. Siapa yang bohong? Orangnya berseragam Polri. Ngomong-ngomong, wala wali bisa ngangkat kewalian. Manyenyok. Bohong sih dah. Itu siapa itulah ya. Pokoknya yang berseragam Polri itu satu orang ada kumisan. Lalu saya ngomong, saya bisa mencabut kewalian Anda. Saudara, bapak-bapak yang berseragam Polri. Wih, dia ngamuk, gak terima. Naik kau, saya buktikan. Oh iya, saya buktikan. Saya naiklah sama salah seorang anggota Polri yang membuka kewalian. Naik, buktikan bacotmu Mahesa. Kalau kamu bisa nyabut kewalian. Oh iya, saya buktikan. Oke, saya akan buktikan bahwa saya bisa menyabut kewalian Anda.
Caranya Anda buktikan dulu bahwa Anda itu wali. Lalu bagaimana saya bisa membuktikan kepada Anda kalau Andanya nggak bisa membuktikan kepada publik? Buktikan dulu kamu itu wali, nanti saya cabut kewaliannya. Silakan buktikan bahwa Anda wali. Nanti saya cabut kewalianmu. Ya kamu aja buktiin. Gimana saya ngebuktiin bahwa saya bisa mencabut wali kalau kamunya nggak bisa membuktiin kalau kamu itu wali? Logikanya kan begini. Saya bisa numpahin air di botol ini. Nah, maka harus ada airnya dulu. Lo ngapain saya nuangin air kalau nggak ada air? Woi, ngamuk-ngamuk tuh orang berseragam pola. Nggak ada airnya. Terus cukup bohong kamu. Iya. Itu. Kan sesederhana itu sebenarnya ngadepin haluan-haluan. Ada sekarang banyak di Banten, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur. Banyak. Orang sekarang makin gila makin dianggap wali. Ya, yang menganggap wali lebih gila. Betul. Ada berapa tokoh gila dianggap yang wali? Percaya banyak kan, Mas? Bingung ya. Yang percaya banyak bingung kan? Yang nongol di medsos saja. Orang stres dianggap wali itu lebih dari 5. Yang nongol di medsos, yang nggak nongol nggak tahu berapa jumlahnya di Indonesia. Nggak kehitung kayaknya. Orang gila yang dianggap wali. Sebenarnya yang gila siapa ini? Bukti bahwa mereka itu pendusta. Perhatikan, saya kasih contoh ya. Bahwa biar ini walaupun nyebutin nama tapi agar memudahkan orang doang. Tidak ingin merendahkan manusianya. Karena manusianya saya nggak bermasalah dengan manusianya ya. Saya bermasalah, saya ingin meluruskan mindset banyak orang terkait 2 orang ini ya. Saya tidak merendahkan si orangnya ini. Sekali lagi ini disclaimer. Contoh, ada Wan Sehan, ada Gus Ja'far. Nah, kita dari 2 kubu ya. Dengan segala teori hujahnya bahwa Wan Sehan wali, mampu tidak hujah ini dipakai untuk Gus Ja'far? Untuk Gufron? Nggak mau. Argumen untuk membenarkan kewalian Wan Sehan itu kalau dipakainya oleh Gus Ja'far mereka keberatan. Kalau dari kelompoknya Kiai Mat mereka keberatan. Sebaliknya, orang yang membuli Wan Sehan menganggap Ja'far wali, Gus Dur wali, dan lain sebagainya. Teori ini kalau dipakai untuk habaib dia nggak mau. Bukti mereka itu bukan manusia-manusia jujur dalam menyampaikan keilmuan. Saya ulangi sekali, orang yang menganggap Gus Dur wali itu akan menolak kewaliannya Habib Rizik. Muhyiddin Habib Rizik menganggap Habib Rizik wali dengan banyak argumen. Nah, argumen ini kalau diterapkan untuk Gus Dur, mereka nolak. Loh, kalau gitu Gus Dur wali dong. Sebaliknya, Gus Duriyun yang menganggap Gus Dur ini wali, kaidah berpikirnya, dalilnya kalau diterapkan ke Habib Rizik, mereka akan nolak. Mereka membicarakan kewalian, mereka membicarakan husnudzon, tapi sedang meluapkan kebencian kepada suatu golongan, suatu ras. Ya toh? Mereka membicarakan kewalian, tapi mereka hakikatnya sedang mempertunjukkan kebencian kepada suatu golongan tertentu. Manusia-manusia bullshit orang seperti itu. Maka stoplah sekarang bicara wala wali si manyok. Satu kitab aja tidak bikin yang memberikan manfaat untuk umat, diwali-walikan. Yang satu saya juga wali Kang Maesa. Cuma saya nggak mau ngomong-ngomong aja. Udah kalau kamu saya 2. kamu dengerin aja lah. Udah kamu dengerin aja lah. Saya lagi ya, siap. Atau di bawah aja kamu. Saya lagi ngebahas serius. Habib Rizik wali ini angkatan. Di marketingin. Satu sisi Gus Dur wali, Gudus wali. Nah, lalu apakah saya membenci 2 tokoh ini? Tidak. Saya ingin membicarakan saya berbicara tentang sosial ya. Bukan saya membicarakan Habib Rizik dan Gus Durnya ini. Barakallahu lana bihima. Sepakat ya? Kita mau hormati kedua nama ini ya. Sepakat ya? Sepakat. Ya, khusus untuk Gus Dur karena sudah tidak ada, saya minta kirim Fatihah untuk Gus Dur. Yang ridho, saya mintakan baca Fatihah untuk Gus Dur. Khusus ila ruhi Syekh Abdurrahman Gus Dur bin Syekh Wahid. Lahuma al-Fatihah. Jadi sekali lagi disclaimer, ini bukan membahas Gus Durnya, bukan ya. Kita membahas orang yang Gus Dur wali, Habib Rizik wali gitu ya. Kita yang membahas itunya, sosialnya. Padahal Habib Rizik tidak pernah ngaku wali. Gus Dur pun tidak pernah ngaku wali. Tapi di bawah terjadi kehuluan. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja orang menganggap Habib Rizik wali, boleh. Orang menganggap Gus Dur wali itu boleh. Cuma maksudnya ketika mereka mengukur Gus Dur wali itu, coba diterapkan ke Habib Rizik, boleh apa enggak? Enggak mau. Yang mengukur
dengan dalil atas kewaliannya Habib Rizik. Pemikiran itu suruh dilemparin ke Gus Dur, nggak mau juga. Terus iki piye tuh. Jadi poinnya adalah sederhana, bislah nggak usah ngomong-ngomong kewalian, ya, nggak usah ngomong tuh muluk-muluk. Pada akhirnya kawan-kawan yang dirahmati Allah, terjadi keta'assuban. Awas jangan sampai ini dimobilisasi untuk kepentingan politikus. Saya bocorin. Apakah tentang kewalian ini tidak dimanfaatkan oleh para politikus di dalam negeri ini? Bro, tentang kewalian ini itu dijadikan alat loh oleh politikus. Politikus tahu tentang pembahasan kalian, itu tahu. Penguasa dan politikus di negeri ini semenjak jam awal berdirinya bangsa itu tahu mindset kalian. Wali. Itu mereka masuk di situ. Kenapa diiklankan kewaliannya Soekarno? Hah? Apa keuntungannya untuk partai politik? Atau ada untuk golongan tertentu? Atau ada untuk keluarganya? Orang, contoh, partai tertentu akan masuk ke intelektual, membahasnya bukan kewalian Soekarno, tapi pembahasan akademis, pembahasan tentang akademis, itu tidak dibawa, tidak disampaikan di bawah. Nih, ngomong sama orang kampung, itu tidak akan membicarakan keintelektualannya Soekarno, tapi yang dibicarakan kehaluan. Soekarno pernah bertapa di sini, Soekarno itu wali. Nah, pembahasan ini Soekarno wali itu tidak akan dibawa ke atas. Ngerti? Orang-orang besar itu tidak membicarakan kewaliannya Soekarno. Yang membicarakan kewalian Soekarno itu orang-orang di bawah masyarakat. Pada akhirnya ini menguntungkan. Di Indonesia pernah ada partai, jualan pertamanya, marketingnya apa? Kewalian pendirinya. Nah, kita nggak bisa nyebutin nama partainya ini ya. Di kalangan para kiai santri disuguhkan cipulan wali, jer, kuali. Partai Gojek ya, partai Gojek, partai hijau. Pendirinya wali. Lalu wis bae santri mah. Ini turunan wali, ini juga wali. Cara itu sudah lama di Indonesia ini. Yang pertama kali make itu kelompoknya Soekarno. Bangun rakyat Indonesia. Saya ingin mengajak kalian berpikir rasional. Yang pertama pakai cara ini, itu orang memarketingin kewaliannya Soekarno. Habis itu dicontoh oleh generasi penerusnya. Ini dipakai metode ini ketika ada pembentukan partai baru. Partai hijau pisahan dari partai hijau juga. Sekarang dipakai oleh kelompok yang sering bertentangan. Dipakai itu. Si tokoh ini wali. Si tokoh ini wali. Doktrin umat dan anak bangsa. Saya membahas ini demi Allah, insya Allah tidak ada kebencian dari kubu manapun. Saya ingin hanya mengajak bangsa Indonesia ini berpikir rasional. Ya, tak perlulah membicarakan si A, si B itu walis. Ini sudah lama. Kau tahu Mahesa? Ya, Anda tak perlu tanya Mahesa kalau ngopi di mana. Tapi saya tahu. Kalau Mahesa ngopi nongkrong di mana, tak perlu saya ceritakan. Saya tahu dengan mata saya, dengan telinga saya, bukan katanya. Tapi tak perlu diomongin di sini. Tuh, saya tuh kehati-hatiannya saya. Kalau cuma baru ngebahas kemarin yang keluar-keluar mau penjarain saya, nggak takut yang melanggar hukum, enggak. Jadi gitu ya. Sudahlah, sekarang tuh ngomongnya sesuatu yang rasional basis. Omongan itu ya, ngomong di publik itu ya yang kecerna untuk seluruh publik, ngomong wali. Teh kucing lu masih haluer. Orang halu ngomong-ngomong wali. Jangankan perkara syubhat, perkara haram aja masih doyan, ngebuat tasawuf, apa nggak perlu dikepretin tuh orang macam begitu. Jangankan perkara syubhat, perkara haram aja masih doyan, yang dibacotin tasawuf. Memframing dirinya sufi. Jadi kepretin membolak-balik. Banyak lah begitu, banyak. Di Indonesia sudah menyebar sekarang padepokan, pengajian yang casingnya, framingnya tasawuf banget, tapi sembrono terhadap syariat, merendahkan fikih, merendahkan syariat. Toriko itu sendiri syariat sih sebenarnya. Sekali lagi, kehaluan ini banyak. Bungkusnya ya positif. Toriko tuh bagus, rukiah bagus, hikmat tuh bagus. Tapi tiga ini di Indonesia tidak keluar dari tiga ini. Kita ngomong di internal Islam ya, di internal umat Islam. Kita jangan bicara kehaluan di luar umat Islam. Kita membicarakan kehaluan di internal umat Islam. Ada tiga kehaluan se-Indonesia ini.
Yang satu tutup-tutupnya, casingnya adalah ruqyah, yang satu casingnya hikmat, yang satu casingnya thariqah. Hati-hati, ini ada di mana-mana di Indonesia. Hati-hati. Yang dalam konteks ikhtiar, dalam konteks sabab, ilmu pengetahuan lah yang menjaga Anda terjerumus daripada haluisme. Bisnis yang paling mudah dan menguntungkan adalah menjual label agama. Betul, Kang Aceh. Betul. Kawan-kawan belum tahu yang kalian anggap itu sufi itu. Kalau di belakang layar, kalau ketemu sama kita apa? Ya mereka sama dengan kita. Bedanya mereka kalau di depan kamera, Masya Allah, yang disampaikan wasiatul Mustafa, yang disampaikan risalatul Ma'awanah, yang disampaikan risalatul Qusairiyah, yang disampaikan Al-Hikam, yang disampaikan Ihya Ulumuddin. Kalau pas di depan kamera, kalau lagi ngumpul sama kita bareng sini, ya mereka dan Mahesa itu sama. Ngomongnya perempuan, nambah istri, duit. Kadang mereka juga menunjukkan pemikiran keji, seperti misalnya habis-habis yang begitu-begitu. Ada mereka juga. Sikat bis yang begitu-begitu. Di perilaku kehidupannya sehari-hari dia tidak mencerminkan ketasawufan. Karena kalau orang benar-benar menjalankan tasawuf, itu ngomongnya aja malu. Ngomong-ngomong di pabrik itu malu. Tuh Buya Mufasir di Banten. Tengok. Saya tidak ingin memperketingin. Tengok di Buya Mufasir itu tempat. Tengok Luis, jangan saya yang ngomong. Tapi Buya Mufasir itu nggak pernah ngomong ini tasawuf. Bahkan tak pernah diucapkan oleh Buya Mufasir. Inilah thariqah. Inilah tasawuf. Awas sekarang banyak pelacur agama nyari jamaah, sehingga disebarkanlah cerita-cerita khurafat. Hati-hati kawan-kawan yang dirahmati Allah. Tetap rasional dan tetap jujur dalam menyampaikan keilmuan, ya. Jujur dalam menyampaikan keilmuan. Awas. Lihat, ini kita bicara sosialis, sekali lagi bukan membicarain individu. Wan Sehan dengan kondisinya seperti itu. Oleh muhibbinya dianggap wali. Dicarikan banyak dalil. Tapi dalil ini nggak dipakai kalau untuk ke Gus Ja'far, ke Gupron. Begitu pun sebaliknya. Awas, kita terjebak marketing halu. Awas. Tetap di poros tengah. Jangan terjebak khurafat dan marketing halu. Poros tengah. Hukum ya hukum. Dalil ya dalil. Siapapun yang melabrak dalil itu kayak kereta. Siapapun yang ada di situ labrak. Itu undang-undang.